Apakah kalian akan menganggap saya salah jika saya bilang bahwa sebenarnya kalian semua, terutama para wanita di Asia yang memang bermuka dua, suka drama, dan juga suka pencitraan? Ayo, benar atau benar? Maka selamat datang di dunia maya di era hyperreality seperti sekarang ini. Hal sesimpel anak yang bermasalah dengan ibu sambungnya, yang kebetulan ibu sambungnya ini masih muda, mantan DJ seksi, yang kemudian mu'alaf dan berhijab, yang menunjukkan bahwa terkadang kita harus melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, membeli barang yang tidak kita butuhkan, untuk membuat senang orang yang kita benci. Ironi kan? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ada dugaan bahwa unggahan dari Natalie Holscher tentang seseorang yang bermuka dua, suka drama dan pencitraan, ini dialamatkan kepada seseorang, dan orang ini adalah Putri Delina. Betulkah? Kalau saya bilang ya bisa betul, bisa tidak. Tapi kita akan lihat. Tapi kalau menurut saya, tahu nggak siapa yang sebenarnya bermuka dua? Apakah kalian akan menganggap saya salah jika saya bilang bahwa sebenarnya kalian semua, terutama para wanita di Asia yang memang bermuka dua, suka drama, dan juga suka pencitraan? Ayo, benar atau benar? Silahkan kalau mau marah, tapi sebelumnya tonton video ini sampai selesai. Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Yang pertama, ini semua terjadi itu gara-gara curhatan dari Putri Delina di konten Maya Estianty. Bunda Maya ini menanyai Putri Delina dan dia menjawab dengan berurai air mata tentang kerinduannya kepada sosok Lina Zubaidah atau ibu kandungnya. Dan hal ini memicu banyak sekali reaksi netizen. Tidak sedikit yang menghujat Putri Delina, tapi banyak juga yang mendukungnya. Tentu saja ini adalah perwakilan dari para emak-emak, wanita-wanita yang merasakan emosi yang sama yang dirasakan oleh Putri Delina. Tapi ada juga yang merasakan emosi yang sama terhadap orang yang mungkin secara tidak langsung ini disasar oleh Putri Delina, yaitu Natalie Holscher di sini. Nah, ini semua juga sebenarnya tidak akan terjadi. Curhatan itu akan jadi sesuatu yang mungkin nggak akan berarti jika tidak ada masa lalu yang terjadi dan belum selesai. Ini kayak sesuatu yang hampir selesai tapi nggak diselesain. Ini sesuatu yang muncul lagi, unfinished business. Kita masih ingat dong drama waktu Natalie Holscher di sini sedang mengandung dan kemudian dia harus keluar dari rumah hanya gara-gara unggahan yang diunggahnya dan terus kemudian dikomplain oleh Putri Delina, yang mana unggahan yang sifatnya pribadi ini seharusnya juga mungkin diartikan nggak seperti itu ya. Nah tapi ya inilah wanita, makanya sesuatu yang benar diungkapkan di saat yang salah akan menjadi salah. Dan ini sebenarnya berakar dari hal itu tadi. Saya rasa nggak perlu saya jelaskan, silahkan dicari, ada banyak ceritanya. Dan saya lihat ini sebenarnya adalah sesuatu yang lumrah. Sesuatu yang merupakan sebuah keajaiban yang hanya dimiliki oleh wanita, yaitu rasa cinta dan cemburu. Keinginan yang didasari perasaan mendalam dan kecintaan mereka terhadap seseorang. Sehingga hal ini positif jika ternyata diarahkan kepada orang yang tepat, dan menjadi negatif jika ternyata ada dua wanita yang memiliki perasaan yang sama-sama besar, tetapi memiliki konflik saat menyampaikannya. Dan kenapa saya bilang hanya wanita Asia? Sebenarnya kalau boleh saya bilang, mungkin bukan wanita Asia ya, tapi wanita yang ada di Khatulistiwa. Wanita-wanita Venezuela, India mungkin, yang pokoknya negara-negara tropis inilah, yang mereka memiliki waktu dan juga tempat untuk mereka ini saling gosip dan juga saling bercerita. Walaupun Asia itu sampai ke China juga, tapi kalau saya pikir enggak ya. Atau jangan wanita di seluruh dunia. Kenapa bermuka dua? Karena wanita-wanita di negara-negara ini itu tidak dibolehkan menunjukkan emosi mereka yang sesungguhnya. Mereka bak diperlakukan sebagai warga kelas 2. Harus selalu pasif, memendam emosinya, nggak boleh berpendapat. Akhirnya itu semua sebagai seorang manusia yang normal akan meledak di satu tempat. Mereka ini dipaksa untuk berbaik muka, padahal di dalam hatinya mereka tidak menyukai. Terutama saat wanita ini harus mengkulminasikan satu hal, ini harus suka dan tidak. Nggak bisa di tengah-tengahnya. Menyukai drama. Mereka seakan-akan harus memihak jika terjadi perseteruan di antara dua belah pihak. Apalagi jika itu berurusan dengan air mata. Seakan-akan harus ada yang jahat dan ada yang baik banget dalam sebuah peristiwa. Nah, masalah pencitraan, coba siapa di sini yang tidak tergabung dalam grup pengajian? Harus pakai kerudung yang sama, baju yang sama, sepatu yang sama, atau mungkin grup arisan gereja, atau yang lain-lainnya, yang menunjukkan bahwa terkadang kita harus melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, membeli barang yang tidak kita butuhkan, untuk membuat senang orang yang kita benci. Ironi kan? Tapi kalau saya pikir ya, apa yang disampaikan artinya nggak salah, tapi yang menyampaikan sebenarnya sama aja. Dan ini semua menjadi parah thanks to medsos.
di mana para perempuan ini no mention. Mereka memiliki perasaan terhadap seseorang yang hanya pada orang itu mereka unggah status tapi nggak diberi alamat. Akhirnya banyak orang yang kebakaran jenggot karena dianggap itu ditujukan untuknya. Nah, inilah medsos. Dan kaum milenial dan zenial di sini pengguna yang paling sempurna, menimbulkan kegelisahan, menimbulkan kegaduhan, dan digoreng oleh oknum-oknum media. Maka selamat datang di dunia maya di era hyperreality seperti sekarang ini. Hal sesimpel anak yang bermasalah dengan ibu sambungnya, yang kebetulan ibu sambungnya ini masih muda, mantan DJ seksi, yang kemudian mu'alaf dan berhijab, yang terus kemudian permasalahannya ini digoreng oleh media dan dikonsumsi dan dikunyah oleh ibu-ibu yang memiliki emosi yang tidak terkendali di sini. Maka lengkaplah sudah itu semua dan jadilah komoditas yang saat ini ada. Maka kita ucapkan terima kasih kepada medsos yang membuat ini semakin menggila. Kalau dipikir-pikir kan masalah ini tuh selalu ada, dan siapapun jika ditempatkan di posisinya pasti akan melakukan yang sama, betul tidak? Kalau saya kira di sini ini sebenarnya permasalahan tentang situasi dan kondisi. Dua orang yang saling sama-sama mencari kebahagiaan, tidak bisa mengungkapkan pada satu dan yang lainnya, terus kemudian berakhir dengan perseteruan. Nggak ada yang salah dengan maksudnya, tetapi mereka mungkin tidak mahir mengatur perasaannya. Jika ini yang terjadi, maka sebenarnya Kang Sule di sini yang harus menjadi penengahnya. Betul sekali. Harusnya Kang Sule di sini bisa lebih tegas daripada saat ini. Karena beliaulah yang merupakan titik tengah di antara dua pihak ini tadi. Tapi kita di sini melihat bahwa mungkin saja Kang Sule di sini menjadi figur yang tidak ingin menjadi musuh dari salah satunya, dan mungkin ini adalah cara pandangnya menyelesaikan permasalahan ini. Dan itu nggak ada yang salah. Yang salah adalah ini mengemuka ke media dan semua orang ikut berkomentar ke dalamnya. Termasuk saya nggak sih? Tapi kalau ini terjadi dengan kalian, apa yang akan kalian lakukan? Apakah ada di sini yang ibu sambung? Ataukah ada anak perempuan yang ditinggalkan oleh ibunya masih sayang dan harus berhadapan dengan ibu sambungnya? Tulis komentar di bawah ini. Tapi jika kalian ingin menanyakan kartu kalian, silakan hubungi nomor di bawah sini juga. Saya rasa ini semua akan berakhir jika Natalie Holscher di sini lebih sabar dan bisa menerima. Dan untuk Putri Delina, pesan dari saya dan kartu ini adalah bersabar dan untuk bisa melepaskan. Mengapa seperti itu? Karena Natalie Holscher ini bukanlah pengganti dari Teh Lina Zubaidah. Begitu pula untuk Natalie Holscher tidak perlu stres untuk merasa bahwa harus menjadi ibu sambung itu harus selalu dicintai oleh putri sambungnya ini tadi. Bener nggak ya putri sambung? Nah, maka jika ternyata ini bisa dipahami, jalan menuju ke perdamaian ini pasti akan terjadi dan saya yakin itu akan ada. Tapi saya rasakan bahwa ini adalah sesuatu yang akan terulang lagi dan terulang lagi karena nature mereka sebagai seorang wanita yang mencinta. Dan cinta yang diartikan salah oleh emosinya ini menimbulkan amarah yang berlebihan seperti ini. Ini akan berulang lagi. Hingga kapan? Siklus ini akan terus terjadi hingga saatnya nanti Putri Delina akan menikah dan memiliki anaknya sendiri, dan saat dia menjadi seorang ibu, maka dia mungkin akan merasakan apa yang dirasakan oleh Natalie Holscher. Dan di saat itu Natalie akan lebih dewasa, menjadi istri dari Kang Sule, dan tidak hanya menjadi istri saja tetapi menjadi bunda untuk semua anak-anaknya. Walaupun perbedaan usia yang tidak jauh di antara mereka. Maka bagaimana menurut pendapat kalian? Siapa di sini yang sebenarnya salah? Atau jangan-jangan salah dan benar ini adalah bentuk kesombongan kita yang membuat kita malas mendengarkan dan mau menerima orang-orang yang kita sayangi dengan apa adanya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga menjadikan cermin untuk diri kita sendiri. Karena apapun juga, Kang Sule, Natalie Holscher, dan juga Putri Delina, mereka akan tetap terkenal dan kaya raya. Saya melihat bahwa mereka akan terus berbahagia. Tapi gimana dengan kalian? Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.